Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Hilda Rahmi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen mata kuliah Web Programming 2, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Berbasis Website pada Lestari Motor. Berikut anggota dari kelompok 3, ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, Sabisina Nindya Putasari, dan juga rekan-rekan saya sebagai pemateri. Ada Yoga Satyawilopa, Carla Sapokusuma, Nurkolis Majid, dan Desi Sugianti. Selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Yoga Satyawilopa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini semuanya apa? Nggak bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah, solusi, serta metodologi yang dimulai dari latar belakang. Jadi, Lestari Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, penjualan dan distribusi suku cadang mobil, yang sistem operasionalnya itu masih secara manual, seperti pencatatan transaksi, proses pengelolaan stok, lalu laporan keuangan, dan pemesanan yang hanya bisa melalui WhatsApp, sehingga konsumen itu kesulitan untuk mengakses informasi terkait produk yang akan mereka beli. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala seperti keterbatasan akses informasi untuk pelanggan, lalu resiko terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan secara manual, dan proses transaksinya itu masih kurang efisien. Untuk itu, kami memberikan solusi berupa rancangan sistem informasi berbasis website e-commerce yang akan meningkatkan sistem operasional pada Lestari Motor, juga mengurangi resiko terjadinya kesalahan human error, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik untuk Lestari Motor ke depannya. Selanjutnya ada masalah yang kami hadapi, itu yang pertama ada bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional di Lestari Motor. Yang kedua itu bagaimana sistem berbasis e-commerce dapat membantu mengatasi kendala operasional. Dan yang ketiga itu apa saja fitur yang harus dirancang dalam sistem ini. Lalu solusi yang diberikan yaitu yang pertama, merancang sistem informasi berbasis website dengan fitur e-commerce. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan data stok, transaksi, dan laporan keuangan. Dan terakhir, memberikan akses informasi serta pengalaman pembelian yang praktis untuk pelanggan. Selanjutnya ada metodologi atau yang disebut dengan 3M, yaitu menganalisis, merancang, dan mengembangkan. Yang pertama, tahap menganalisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan fungsional melalui wawancara dengan pemilik serta analisis dokumen operasional terkait. Yang kedua ada merancang, yaitu menyusun dengan sistem seperti use case diagram, ERD atau Entity Relationship Diagram, LRS atau Logical Record Structure, Flowchart, dan antarmuka pengguna. Yang terakhir itu mengembangkan, yaitu mengimplementasikan desain ke dalam platform berbasis website menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoga Satya. Selanjutnya ada IRD yang akan dijelaskan oleh Nurkolis Majid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada Entity Relationship atau IRD. Kami mempunyai 5 entitas. Untuk entitas yang pertama itu ada UMKM, ada produk, ada detail transaksi, ada transaksi, dan juga ada pelanggan. Di sini pada entitas saling terhubung. Untuk yang pertama, satu UMKM dapat memiliki banyaknya produk. Nah, untuk satu produk memiliki atau tercatat banyaknya detail transaksi. Nah, untuk pelanggan, satu pelanggan dapat melakukan banyaknya transaksi dan
satu transaksi berisi banyaknya detail transaksi. Selanjutnya, di sini ada logical record structure. Setiap tabel mempunyai relasinya masing-masing atau saling terhubung. Setiap tabel juga memiliki atribut unik atau atribut penghubung antara satu tabel ke tabel yang lain. Nah, untuk tabel UMKM terhubung kepada tabel produk yang dihubungkan menggunakan origin key. Nah, untuk tabel produk dan juga penjualan terhubung kepada tabel detail penjualan. Nah, untuk yang terakhir, tabel pelanggan terhubung kepada tabel penjualan yang dihubungkan oleh origin key. Selanjutnya, sini ada use case diagram untuk UMKM bisa melakukan login, input, mengelola data barang, mengelola data pelanggan, mengelola transaksi dan mengelola laporan penjualan. Nah, untuk konsumen bisa melakukan login, input dengan melakukan pembelian. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Bapak Info. Baik, terima kasih kepada Nurholis Majid. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Desi Sugianti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart atau alur dari pemakaian sistem ini. Jadi yang pertama ada flowchart untuk pelanggan. Di sini pelanggan bisa melakukan login. Nah, di situ ketika pelanggan tidak memiliki akun, pelanggan dapat diarahkan ke register atau mendaftarkan akunnya. Lalu setelah register atau mendaftar, pelanggan akan masuk kembali kepada login. Lalu setelah itu pelanggan dapat melakukan login. Setelah login, pelanggan akan langsung berada pada tampilan home. Lalu pada tampilan home, pelanggan dapat memilih produk, lalu melakukan pembayaran dan selesai. Lalu ada flowchart kedua, yaitu flowchart admin. Di sini admin dapat melakukan login. Setelah login, admin dapat langsung masuk ke tampilan home. Setelah itu admin dapat melakukan salah satu kegiatan, diantaranya melihat orderan masuk atau mengedit produk dan kategori. Nah, jika admin melakukan edit produk dan kategori, setelah itu admin dapat melihat hasil edit produk dan kategori lalu selesai. Tapi jika admin melakukan melihat orderan masuk, admin dapat mengkonfirmasi orderan dan selesai. Selanjutnya ada implementasi. Nah, setelah kita melakukan dua langkah yang telah dilakukan, kita mulai mengimplementasikan sistem yang kita buat. Nah, untuk teknologi yang kita gunakan itu DBMS, yang dimana untuk DBMS itu sendiri kita menggunakan MySQL. Lalu untuk bahasa pemrograman kita menggunakan PHP dan JavaScript. Lalu untuk framework dan alat pendukung kita menggunakan banyak. Contohnya Laravel 11, Bootstrap 5, dan Quill dan lain sebagainya. Lalu untuk proses pengembangan kita mempunyai 6 tahap. Yang pertama, tahap perancangan. Lalu yang kedua, tahap arsitektur sistem. Lalu yang ketiga, tahap pengembangan sistem. Lalu yang keempat, tahap pengujian sistem. Yang kelima, tahap dokumentasi sistem. Dan yang terakhir, tahap pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Lalu untuk implementasi kita memperoleh hasil. Nah, kita mempunyai 6 hasil implementasi. Yang pertama, implementasi autentikasi dengan Auth Controller. Yang kedua, implementasi malware untuk kontrol akses berdasarkan peran. Dan yang ketiga, implementasi pengelolaan data pesanan di dashboard. Yang keempat, konfigurasi aplikasi Laravel dengan malware dan routing. Yang kelima, implementasi fitur screenshot dan
unduh bukti pesanan, dan yang terakhir implementasi routing untuk dashboard dengan middleware dan controller. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi Sugianti. Selanjutnya ada hasil pada rancangan pelanggan dan admin yang akan dijelaskan oleh Kaila Sofakusumah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan website yang telah kami buat untuk Lestari Motor. Website ini dirancang untuk mempermudah pembeli Lestari Motor dalam mencari dan membeli suku cadang secara online. Dan berikut untuk alurnya. Apabila calon pelanggan belum memiliki akun, mereka bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Bisa mengisi nama, email, phone number, password. Kalau misalkan pelanggan sudah memiliki akun, mereka bisa langsung sign in dengan mengisi email dan passwordnya. Nah, di sini pada halaman utama terdapat kategori untuk mempermudah pelanggan mencari produk yang mereka inginkan. Selanjutnya, di bagian produk sini ada detail yang berisikan harga, deskripsi, garansi, berat, dan stok. Jika pembeli tertarik, mereka bisa klik tombol add to cart. Jika pembeli ingin menyelesaikan pembelian, mereka tinggal klik go to cart. Di sini pelanggan harus mengisi alamat dan memilih metode pembayaran. Jika sudah, mereka bisa langsung klik check out. Di sini akan muncul transaksinya. Selanjutnya, selain menyediakan fitur untuk pembeli, kami juga membuat dashboard admin yang memudahkan pihak Lestari Motor dalam mengelola bisnis. Berikut fitur-fitur yang tersedia. Jadi kita masuk dulu untuk ke dashboard adminnya, masukkan email dan password admin yang dimiliki. Nah, di sini ada dashboardnya. Ini ada banyak fiturnya. Pertama ada order untuk melihat laporan penjualan, mengelola penjualan. Sini juga bisa kita lihat laporan penjualan yang masuk dari tanggalnya berapa. Di sini laporan sesuai tanggalnya. Lalu untuk selanjutnya ada user. Sini kita bisa melihat data admin, customer, dan lain-lain. Untuk manajemen kategori, produk image, kita bisa melihat detailnya, mengubah, menambahkan, dan menghapus. Dengan fitur admin yang lengkap ini, pemilik Lestari Motor dapat lebih mudah mengelola pesanan, menjaga stok produk, dan memastikan kelancaran operasional bisnis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Safa. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini memberikan dampak yang positif terhadap digitalisasi pada bisnis Lestari Motor. Sistem e-commerce mempermudah proses pembukuan, mengakses katalog maupun informasi produk secara mandiri, dan mempermudah pemesanan online. Sistem ini juga meningkatkan akurasi laporan transaksi dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga sistem operasional jadi lebih efisien, hemat waktu, dan mendukung layanan yang lebih cepat. Dan yang terakhir ada saran. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan penelitian yang akan datang. Di antaranya, yang pertama, disarankan kepada pemilik UMKM atau peneliti selanjutnya untuk mengembangkan aplikasi mobile, sehingga pembeli dapat mengakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja melalui perangkat mereka. Yang kedua, pada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan fitur pengembalian barang pada sistem, termasuk formulir online dan kemitraan dengan jasa ekspedisi untuk proses pengembalian yang lebih mudah.
Dan yang ketiga, direkomendasikan untuk menerapkan sistem informasi dengan layanan pelacakan pengiriman secara real time, sehingga pembeli dapat melihat status pengiriman barang. Yang keempat, peneliti selanjutnya bisa menambahkan layanan live chat atau chatbot berbasis AI untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang kelima, kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan fitur ulasan produk untuk memberikan penilaian dan komentar, sehingga fitur ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas produk. Dari penjelasan yang sudah kami jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara menampilkan review gambar pada formulir tambah produk yang ada di halaman dashboard admin? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sakti. Bagaimana cara menampilkan preview gambar pada formulir tambah produk yang ada di halaman dashboard admin? Jadi di file product read.blade.php kita memanggil blade komponen bernama input image pada line 88 untuk menampilkan input file beserta preview gambarnya. Setiap kali pengguna memilih file gambar, maka input file akan menjalankan fungsi handle preview untuk mengirim file gambar yang dipilih. Lalu pada line 124, fungsi handle preview akan mengirim file gambar yang dipilih tadi ke fungsi preview. Pada line 124, di file public.js-dashboard.js, file path di mana fungsi preview berada, fungsi preview pada line 61 akan menyisipkan file gambar yang dikirim lewat handle preview ke dalam search agar gambar bisa tampil pada line 78. Cukup sekian, terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyimpan data pesanan ke dalam database? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Bagaimana cara menyimpan data pesanan ke dalam database? Di file cart.blade.php saat tombol checkout pada line 110 ditekan, maka semua yang ada di dalam formulir pada line 46 hingga 115 akan dikirim melalui endpoint. Nah, dengan menggunakan Fetch API pada line 304. Nah, yang mana endpoint tersebut akan memanggil controller, customer controller, yang metodenya adalah checkout pada line 538. Selanjutnya, di file customer controller.php, data yang dikirimkan lewat Fetch API tadi akan divalidasi dan juga disimpan ke dalam database dengan menggunakan metode save pada model order pada line 582. Terima kasih. Saya bertanya, bagaimana cara menampilkan produk terbaru dan produk terlaris yang ada di halaman home atau halaman utama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mikael. Bagaimana cara menampilkan produk terbaru dan produk terlaris yang ada di halaman home atau halaman utama? Di file home.blade.php atau halaman utama, kita memanggil blade komponen yang bernama product card pada line 14 dan 19 dengan data yang dikirimkan lewat customer controller menggunakan metode index. Di file customer controller.php pada line 34, kita memanggil model produk dengan metode publish data untuk mengambil 6 buah data terbaru yang statusnya publish. Lalu pada line ke-35, kita memanggil metode top produk pada line 189 untuk mengambil produk yang paling banyak dibeli dengan cara menyaring data produk yang ada di dalam tabel orders atau tabel pemesanan menggunakan metode get top product IDF. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana cara menampilkan laporan penjualan pada halaman dashboard admin? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Firdaus. Bagaimana cara menampilkan laporan penjualan pada halaman dashboard admin? Nah, di file orders index blade.php saat tombol report
di line 17 ditekan, maka akan muncul model box yang menampilkan input tanggal, rentang waktu untuk pembuatan laporan penjualan yang mana elemen HTML ini diambil dari blade komponen bernama print modal yang ada di line 37. Lalu, saat tombol print yang ada di modal box tersebut ditekan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman laporan melalui endpoint berdasarkan rentang waktu yang dipilih pada line 193, yang mana endpoint tersebut akan memanggil controller pada dashboard order controller yang metodenya adalah print pada line 272. Di file dashboard order controller PHP, metode PHP akan mengambil data penjualan produk menggunakan metode get product data berdasarkan rentang waktu yang dikirimkan lewat endpoint tadi pada line 275. Jika data yang dicari berdasarkan rentang waktu tersebut ada, maka sistem akan menampilkan halaman laporannya dengan bantuan library DOM PDF. Sedangkan jika data yang dicari tidak ada, maka sistem akan menampilkan halaman 404 atau not found. Terima kasih. Saya mau bertanya, bagaimana cara memberikan background yang berbeda untuk setiap status pesanan pada halaman orders yang ada di dalam halaman dashboard admin? Saya akan menjawab pertanyaan dari Arneta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan background yang berbeda untuk setiap status pesanan pada halaman orders yang ada di dalam dashboard admin. Nah, di sini di file table.blade.php pada kelas elemen yang membungkus keterangan status akan disesuaikan menggunakan percabangan if else. Seperti pada line 44 bisa dilihat, jika status pesanannya adalah sukses, maka kelas BG gradient sukses yang akan digunakan. Sedangkan jika status pesanannya adalah pending, maka kelas BG gradient secondary yang akan digunakan. Namun, jika status pesanannya selain dari dua itu, maka BG gradient merah yang akan digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.